Mazmur pasal 3 dan pasalnya yang keempat. Ini merupakan video bagian kedua. Kita sudah membahas di video sebelumnya, yaitu Mazmur pasal 3, dan saat ini kita akan membahas Mazmur pasal 4. Mazmur pasal 3 berisi pujian di pagi hari, dan Daud menuliskan Mazmur pasal 4 ini ketika dia sedang beranjak untuk tidur. Di ayat yang ke-9 berkata, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab Tuhan, Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Kita tahu bersama bahwa Mazmur 3, pasal 3 dan 4 ini, Daud menuliskannya ketika dia sedang menghadapi pergumulan yang berat, yaitu pemberontakan anaknya. Daud tak dapat berbuat banyak bagi peperangan yang ada di sekelilingnya. Tetapi Daud dapat melakukan sesuatu bagi peperangan yang ada di dalam dirinya. Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Daud sedang dalam pelarian menghindari konflik dengan anaknya. Daud tidak mau berbaring di tempat tidur dan merasa khawatir. Jadi ia mempercayakan dirinya dan keadaannya kepada Tuhan di tengah pergumulan berat pemberontakan Absalom. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud sehingga pada waktu malam dia dapat berbaring dengan tenang. Yang pertama, ketika dia hendak berbaring, dia menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan di dalam ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. "Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya." Daud punya pergumulan beban yang berat, tapi ketika dia hendak berbaring, dia hendak istirahat, dia hendak tidur, dia tidak membawa pergumulan itu sampai kepada pembaringannya. Dia serahkan kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, memohon pertolongan kepada Tuhan selalu merupakan cara yang baik untuk menangani kekacauan batin kita dan pikiran kita dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulan kita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Persoalan boleh ada Bapak Ibu Saudara, tetapi Daud membawa segala pergumulannya kepada Tuhan. Dia diberikan damai sejahtera. Yang kedua, selain Daud bertanya kepada Tuhan, Daud percaya kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-5 dan ke-6, "Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Persoalan tantangan boleh ada, tetapi Daud tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Dia membawa persembahannya, dia membangun persekutuan dengan Tuhan semakin erat, sehingga persoalan pergumulannya tidak menjauhkan dia daripada Tuhan. Daud menghadapi kemarahannya yang jujur, dan Daud memilih untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Efesus 4 ayat 26 berkata, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Dari sini kita belajar bersama, ya, Daud memiliki suatu pemahaman daripada berbaring di tempat tidur dan memikirkan masalah-masalahnya, maka dia pusatkan pikirannya kepada Tuhan dan dia menaikkan persembahan syukurnya kepada Tuhan melalui pujian-pujian di malam hari. Mazmur pasal 55 ayat 23 firman Tuhan berkata, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia, Tuhan, akan memelihara engkau.
tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan suatu sukacita ya bagi kita. Teladan dari Daud bahwa persoalan boleh ada, tapi jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong. Kemudian pada akhirnya yang ketiga, Daud menerima apa yang diberikan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-7 sampai 9, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah yang ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan tenang. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Daud percaya akan pertolongan Tuhan, maka dia menerima damai sejahtera dan sukacita. Ingatlah bahwa di dalam kegelapan pergumulan Daud pada waktu dia menuliskan Mazmur 3 pasal 3 dan 4 ini, Daud melihat wajah Tuhan dan menerima terang. Di dalam kesedihan Daud, ia menemukan karunia sukacita. Dan pada saat pertempuran, ia menerima kedamaian, ya, kedamaian batin, damai sejahtera Tuhan anugerahkan kepada kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan mungkin tidak segera mengubah keadaan kita, tetapi Dia mengubah hidup kita. Seperti Dia tidak langsung mengubah keadaan Daud, tetapi Dia mengubah Daud. Dia tidak langsung mengubah keadaannya. Daud menang peperangan, tidak, tapi Dia membentuk Daud, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan pernyataan berikut ini. Ingatlah, bila Allah tidak mengangkat masalahmu, itu berarti Allah telah menyediakan bagimu kekuatan untuk menanggungnya. Sebagaimana dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus menghadapi berbagai macam tantangan di dalam pelayanannya, tapi dia berkata, segala perkara, segala pergumulan persoalan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hal ini juga dialami oleh Daud ketika dia menghadapi pergumulan yang berat. Tetapi dia tetap tenang Bapak Ibu Saudara karena dia bertanya kepada Tuhan. Daud percaya kepada Tuhan dan pada akhirnya Daud menerima, ya. Tuhan tidak langsung memperbaiki keadaannya, tapi Tuhan membentuk dan memperbaiki pribadi daripada Daud. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada satu ungkapan, kalau hari ini engkau sedang menghadapi persoalan pergumulan, jika kita selalu mengajak kekhawatiran berjalan bersama dengan kita, lambat laun beban hidup kita akan menjadi berat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari sebagai hamba Kristus, tantangan ujian boleh kita hadapi, boleh ada kita alami, tapi mari kita bawa segala pergumulan seperti yang diteladankan Daud. Karena sekalipun keadaan Daud tidak langsung berubah, tapi Tuhan membentuk dan merubah Daud, menolong Daud, memberikan damai sejahtera, sehingga pada waktu malam dia dapat tidur dengan tenang. Tantangan persoalan tetap masih ada, belum selesai, tapi Tuhan telah menganugerahkan damai sejahtera. Dia dapat berbaring dengan tenang. Dan kalau Tuhan bisa lakukan hal itu kepada Daud, Dia juga bisa melakukan hal tersebut di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tantangan ujian cobaan boleh ada, tapi kekuatan Tuhan akan menyertai, menolong dan menopang kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.